2069 kasus meninggal. Masih mengerikan ya. Terima kasih, Bre. Infeksi harian hari ini tembus 47.108 kasus, meninggal rekor 2.069 kasus. Kami sampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ini masih menjadi tajuk pemberitaan kami dalam iNewsroom malam hari ini bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, langsung saja kita akan menuju ke Jepara, sebuah pabrik mebel di Jepara, Jawa Tengah, hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke pabrik mebel Civic Living di Desa Sinanggul, Jepara, Jawa Tengah, Rabu sore. Petugas pemadam kebakaran pun berupaya memadamkan kobaran api yang membakar seluruh bangunan pabrik serta isinya. Menurut keterangan saksi, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di ruang amplas. Dalam hitungan menit, kobaran api menyambar bahan-bahan yang mudah terbakar. Bahkan sebagian besar mebel siap ekspor tak mampu diselamatkan. Terus api itu mak peletik gitu. Terus mak peletikku kok langsung nyamber terus besar. Konslet berarti Bu? Itu dari konslet dari listrik kabel. Mak peletikku langsung api terus langsung nyamber. Karyawan gimana, Bu? Iya, karyawan kebetulan udah pada keluar, udah jam 4. Kalau sampai belum, ya malah bahaya. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kericuhan saat operasi penegakan aturan prokes kembali terjadi. Kali ini petugas Satpol PP Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan diserang sekelompok orang yang menolak dibubarkan karena melanggar prokes. Dari video yang direkam warga ini terlihat anggota Satpol PP diserang beberapa orang ketika sedang patroli dan membubarkan kerumunan warga karena melanggar prokes dan tidak memakai masker. Warga yang ditegur tidak terima lalu menelpon teman-temannya dan menyerang anggota Satpol PP. Peristiwa ini terjadi Minggu malam di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Pelaku tidak suka ditegur terkait prokes karena kita masih PPKM darurat, untuk dibubarkan kerumunannya dan untuk menggunakan masker. Mereka ini kebetulan bertugas sebagai keamanan lahan di Jalan Gang Minyak, Kelurahan Duren 3. Gitu Pak. Berarti bukan warga asli situ Pak? Bukan warga asli. Kasus ini telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan setelah pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sembilan orang oknum Satpol PP Gadungan yang menjadi korban penipuan diamankan Satpol PP DKI Jakarta. Satpol PP Gadungan tersebut ditangkap saat apel siaga di ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah orang berseragam Satuan Polisi Pamong Praja Gadungan ini diamankan oleh Satpol PP DKI Jakarta di Jalan Taman Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Mereka diamankan saat akan apel siaga pagi hari. Para oknum Pol PP Gadungan ini kebingungan saat Pol PP DKI Jakarta memeriksanya dan baru menyadari bahwa mereka merupakan korban penipuan. Sebagai apa? Satu lagi handphone mana? Satu lagi. Di atas perintah siapa? Ada kegiatan ini? Masih. Apa perintahnya di sini? Hari ini saya diperintahkan untuk patroli di daerah Pik 2. Dari pengembangan di lapangan, petugas mengamankan 2 pelaku penipuan di Pondok Ungu Permai, Babelan, Bekasi, termasuk dalam penipuan berinisial YF. Korban penipuan mengaku untuk dapat menjadi anggota Pol PP, mereka membayar uang sebesar 25 juta rupiah kepada YF.
Dari awal saya sudah curiga sebelum transfer. Jadi dari SK yang barcode-nya itu kosong, katanya sih itu ada tanda tangannya Pak Arifin. Terus yang kedua, pas saya masuk tanggal 16 Juni itu, papa saya bilang, nanti kamu ambil seragam ke kantor. Tapi bukan ke kantor, Bang, tapi ke Pasar Senen. Pasar Senen, dari Pasar Senen kita ke Ancol, habis itu ke Taman Mini, balik lagi ke rumah saya, diantarin sampai pulang ke rumah. Ada salah satu yang menyampaikan informasi kepada kami, ada indikasi adanya penipuan, ya, rekrutmen PGLP, di mana mereka ini yang sudah direkrut, kemudian mereka sudah dipekerjakan. Untuk masyarakat di masa sulit ini mohon lebih berhati-hati, waspada, ya, terkait berbagai tawaran-tawaran yang mungkin sepertinya menarik instan, jangan dengan cepat dipercaya, apalagi harus mengeluarkan sejumlah uang. Ya. Satpol PP DKI Jakarta kini terus mendalami kasus penipuan ini, mengingat masih banyak korban lainnya yang diduga menjadi korban penipuan pelaku. Seorang wartawan media online lokal di Medan, Sumatera Utara disiram air keras oleh orang tak dikenal. Korban masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar di wajahnya. Korban bernama Persada Bayangkara Sembiring masih dirawat di rumah sakit Adam Malik Medan karena menderita luka bakar di wajah dan tangannya. Karena disiram oleh orang tak dikenal, disiram air keras. Peristiwa penyerangan ini diduga terkait pemberitaan tempat perjudian di sejumlah tempat di kota Medan. Para pelaku kini masih dalam pemeriksaan polisi. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Adi Palapa, maksud kami kontributor Medan di Sumatera Utara. Selamat petang Adi Palapa. Selamat petang Bang Abram yang berada di studio. Saat ini saya berada di Polrestabes Medan, tepatnya di Satreskrim Polrestabes Medan. Ya. Iya, Adi Palapa, yang ingin saya tanyakan, kapan segera dirilis para tersangkanya? Kita belum tahu, soalnya kan menurut keterangan yang kita dapat, pelaku ini sebanyak ada 5 orang. Dan terakhir saya informasi yang kita dapat data yang sudah diamankan oleh Satreskrim ada 4 orang pelaku. Cuma yang satu lagi masih melarikan diri. Oke, kalau Anda bisa ceritakan apakah Anda sudah mendapatkan paling tidak ini dugaan awal tindakan masing-masing para tersangka? Tindakan masing-masing para tersangka yang saya dapat hanya mereka ada orang suruhan dari salah satu ya. Diduga yang untuk bos judi ya. Oke, jadi para tersangka yang diamankan ini adalah orang suruhan yang menyiramkan air keras kepada korban begitu. Sementara pesuruhnya atau otak di balik penyerangan ini masih dicari polisi. Masih dalam pengejaran oleh Satreskrim. Untuk sementara yang data saya peroleh di Satreskrim Polrestabes Medan. Apa kendalanya hingga saat ini para tersangka belum ditunjukkan ke muka publik? Ya, yang kita dapat data dari Polrestabes, kendalanya karena belum lengkap untuk barang bukti, mungkin dengan pelaku lainnya yang akan sekarang ini diburu polisi Satreskrim Polrestabes Medan ini. Ya, kuat dugaan ini ada kaitannya dengan pemberitaan korban mengenai tempat perjudian. Bagaimana Anda bisa menjabarkan korelasinya? Dugaan sementara tentang lokasi judi ya lokasi judi yang berada di daerah Tuntungan. Cuman mungkin para pelaku tidak senang kepada korban Persada Sembiring ini. Mungkin di situ pernah kedua korban dengan pelaku dengan korban ini pernah berbuat janji pada malam minggu Senin pada pukul 21, tapi yang dibuat janji yang didatang orang OTK langsung melakukan aksi penyiraman air keras. Oke, jadi janji yang dimaksud berujung pada penjebakan, itu maksud Anda? Penjebakan ya. Oke. Bagaimana kemudian Aliansi Wartawan Medan Sumatera Utara mengutuk aksi keji?
untuk aliansi saat ini ya masih mengecam para pelaku-pelaku yang aksi kekerasan terhadap jurnalis yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Sumatera Utara. Tapi saat ini para aliansi masih menunggu rilis dan sebenarnya penyebabnya, motif yang dilakukan para pelaku. Oke, kita berharap bahwa akan diungkap seterang-terangnya, termasuk otak yang menyuruh penyiraman air keras terhadap wartawan di Medan, Sumatera Utara. Kita tunggu bagaimana tindak lanjut polisi. Terima kasih Adi Palapa dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Masa perpanjangan PPKM level 4 pasar rakyat kembali beroperasi, tapi harus menunjukkan surat vaksinasi COVID-19. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.